Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data atau dalam bab statistika. Ini materi kelas 8 semester 2. Langsung ke contoh 1. Tentukan min, median, dan modus dari data di bawah ini. Perlu kita ketahui bahwa ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral itu ada 3, yaitu yang pertama adalah min, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, contohnya ini ada 2 soal, yaitu 1A dan 1B. Langsung ke nomor 1A, datanya sebagai berikut, yaitu 50, 60, 80, 65, 60, 70, 90, 100, dan 80. Maka yang pertama kita akan menentukan nilai rata-rata atau min. Nah, cara menentukan min atau nilai rata-rata itu berarti data ini dijumlahkan semua atau jumlah data kita bagi dengan banyaknya data. Yang dimaksud dengan banyaknya data ini ada berapa? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti banyaknya data ada 9. Kalau banyaknya data itu kita misalkan dalam N, maka N sama dengan 9. Nah, mudah saja, berarti datanya kita jumlahkan semua. 50 tambah 60 tambah 80 tambah 65 tambah 60 tambah 70 tambah 90 tambah 100 tambah 80 kita bagi dengan 9 sama dengan ini kita jumlahkan, yaitu 655 dibagi 9. Nah, ini merupakan bilangan desimal berulang tak berhingga. 655 dibagi 9 kalau kita bagi dengan parogatif itu ketemu 72,777 terus. Nah, kalau misalnya kita bulatkan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya 72,78. Demikian. Kemudian yang kedua, menentukan median. Nah, median itu adalah nilai tengah, nilai yang terletak di tengah-tengah data. Syaratnya median itu datanya harus terurut. Nah, kita perhatikan di sini datanya apakah sudah terurut? Belum ya, kita urutkan dulu. Data yang paling kecil adalah 50. Data diurutkan. Nah, data yang terkecil adalah 50, kemudian 60-nya ada 2, 60, 60, kemudian 70-nya ada 1, 65 dulu ada ya, ini 60-nya 2 kali, kemudian 65, ini 65 maaf, terus 70-nya ada 1, 80-nya ada 2, 1, 2, berarti 80, kemudian 90-nya ada 1 dan 100-nya ada 1. Kita cek dulu betul 9, 1, 2, 3, 4, 1, betul 9. Nah, yang terletak di tengah-tengah itu data yang mana atau bilangan berapa? Caranya tadi N-nya 9, maka untuk median jika banyaknya data itu ganjil, maka langsung bilangan itu tambah 1 bagi 2. Berarti medianya terletak pada data ke, ya, ini N-nya 9, berarti 9 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, berarti mediannya terletak pada data ke-5. Kita lihat sekarang data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat di sini sebelah kiri 70 ada 4 data, sebelah kanan data ada 4 data. Berarti 70 adalah median dari data
tersebut. Jadi mediannya adalah 70. Berikutnya adalah modusnya. Modus itu ialah nilai yang paling sering muncul. Nah, lebih mudah kita lihat dari data yang sudah urut. Yang paling sering muncul, ini 51 muncul 1 kali, 60-nya ada 2 kali. Nah, yang muncul paling sering adalah 60 dengan 80. 60 muncul 2 kali, 80 muncul 2 kali. Berarti modusnya ada 2, yaitu 60 dan 80. Demikian soal nomor 1A. Sekarang kita lanjutkan nomor 1B. Ini lebih mudah. 8, 9, 6, 6, 4, 10, 7, 8. Ini banyaknya data ada 8 atau N-nya adalah 8. Nah, kalau nomor 1A tadi banyaknya data ganjil, sekarang nomor 1B banyaknya data genap. Nah, yang pertama kita akan menentukan min-nya atau nilai rata-rata. Tinggal kita jumlahkan 8 tambah 9 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 10 tambah 7 tambah 8 dibagi banyaknya data adalah 8. Jumlahnya ini adalah 58 dibagi 8 sama dengan 7,25. Mudah ya. Terus yang kedua adalah median. Median atau nilai tengah. Nilai yang berada di tengah-tengah data. Nah, tapi syaratnya data harus urut dulu. Nah, ini belum urut, maka harus kita urutkan. Data diurutkan. Yang paling kecil adalah nilai 4. Ada 1, setelah itu nilai 6, ada 2, terus nilai 7, ada 1, terus nilai 8, ada 2, terus nilai 9, ada 1, dan 10, ada 1. Nih, sudah urut ya. Nah, kalau sudah karena banyaknya data itu 8, berarti 8 itu genap, maka caranya N kita bagi 2, itu berarti 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, berarti nanti medianya ada 2, yaitu terletak pada data keempat dan data ke-5. Data ke-5. Nah, lebih jelasnya begini. Berarti mediannya itu adalah data ke-4 ditambah data ke-5 dibagi 2. Data ke-4 kita lihat 1, 2, 3, 4 berarti 7. Ditambah data ke-5 berarti 8. 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Jadi begitu untuk menentukan median. Berarti kalau datanya genap, maka banyaknya data itu kita lihat. Nah, kalau 8 berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti medianya terletak pada data ke-4 dan ke-5 dijumlah dibagi 2. Terus sekarang yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Bisa kita lihat dari sini, yang sering muncul adalah nilai 6 dan nilai 8. Berarti modusnya adalah 6 dan 8. Demikian soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini dalam tabel frekuensi. Tabel di bawah ini menunjukkan data nilai ulangan matematika dari 40 siswa. Tentukan min, median, dan modus. Nah, kalau kita akan menghitung nilai rata-rata atau min dari suatu data yang disajikan dengan menggunakan tabel frekuensi,
Maka cara yang paling mudah mungkin ini bisa kita tambah satu kolom lagi. Satu kolom lagi. Berarti ini nanti kalau nilainya kita misalkan dalam X, frekuensi dalam F, maka nanti frekuensi kita kalikan dengan nilai. 5 kali 7 hasilnya 350, 60 kali 12 hasilnya 720, 70 kali 9 630, 80 kali 7 560, dan 90 kali 5 450. Nah, kalau sudah frekuensi kita jumlahkan, maka jumlah dari frekuensi ini dibaca sigma, sigma F berarti jumlah dari frekuensi. Nah, kita jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 40. Dan ini juga kita jumlahkan frekuensi kali nilainya, yaitu frekuensi kali nilai kita jumlahkan. Bisa kita hitung dengan sigma Fx. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 2710. Maka yang pertama kita bisa menentukan nilai minnya, itu caranya adalah jumlah dari frekuensi kali nilai dibagi jumlah dari frekuensi atau sigma Fx per sigma F. Berarti 2710 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah berapa? 67,75. Bisa kita hitung dengan menggunakan Torogapit atau lainnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan median. Median ialah nilai tengah setelah data urut. Nah, kita perhatikan nilainya sudah urut 50, 60, 70, 80, 90. Ingat ya, urutan nilai mulai dari yang paling kecil. Karena datanya sudah urut, maka kita tinggal melihat dari frekuensi. Nah, yang merupakan nilai tengah dari data ini, berarti kita bacanya begini. Nilai 50 itu ada 7 anak atau ada 7 siswa. Berarti data yang pertama sampai ke 7, data yang ke-1 sampai dengan ke-7, nilainya 50. Mulai dari data yang ke-8, nilainya 60. Nah, sampai data ke-19, karena ini 7 tambah 12 hasilnya 19. Berarti 8 sampai 19 nilainya 60. Nah, dan seterusnya. Nah, sedangkan bagaimana cara menentukan median ini? Kita lihat dari jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya itu 40, berarti N-nya sama dengan 40. Nah, kalau N dibagi 2, berarti 40 dibagi 2 hasilnya 20. Karena datanya itu genap, maka jika banyak data ada 60, berarti medianya terletak pada data ke-20 dan data ke-21. Jadi mediannya itu terletak pada data ke-20 ditambah data ke-21 dibagi 2 sama dengan. Nah, kita lanjutkan, kita cari atau kita tentukan data yang ke-20. Tadi sampai data yang ke-19 nilainya 60. Mulai data yang ke-20 nilainya 70. Nah, berarti data yang ke-20 nilainya 70 ditambah data yang ke-21. Nah, berapa nilainya? Ini tadi kan sampai data yang ke-20 ditambah 9. Ini kan 19 ya, sampai data ke-19 itu nilainya 60. Nah, ini tambah 9 berarti 29, berarti data yang ke-20 sampai 29 nilainya 70, berarti data yang ke-21 nilainya 70 dibagi 2 sama dengan 70. Ini medianya. Sekarang modusnya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, dari sini berarti bisa kita lihat nilai yang frekuensinya paling banyak. Frekuensi terbanyak adalah 12, nilainya 60, berarti modusnya 60.
Lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini ada tabel dari penjualan telur di sebuah toko selama 7 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Ahad. Hari Senin terjual 3 kg, hari Selasa 4 kg, dan seterusnya. Di mana pada hari Jumat ini telur yang terjual belum diketahui. Kita lanjutkan. Tabel di atas adalah data penjualan telur di sebuah toko selama 7 hari. Jika rata-rata penjualan telur setiap hari 8 kg, berapa kilogram banyaknya telur yang terjual pada hari Jumat? Nah, berarti sama aja dengan menghitung nilai X ini. Nah, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi mudah saja ini kita jumlahkan semua, berarti 3 ditambah 4 ditambah 10 ditambah 5 ditambah X ditambah 9 ditambah 5 dibagi banyaknya data ada 7, nilai rata-ratanya adalah 8. Nah, kalau sudah, ini kita hitung. Ini berarti 3 tambah 4, 7. 7, 17, 22, 31, 36. 36 ditambah X sama dengan, ini kita kalikan 7 kali 8, 56. Sehingga X sama dengan 56 dikurangi 36 sama dengan 20. Nah, berarti nilai X-nya ini sudah ketemu 20, berarti telur yang terjual pada hari Jumat sebanyak 20 butir. Jadi, telur yang terjual pada hari Jumat adalah 20 butir. Jelas ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan hasil ulangan matematika yang disajikan pada tabel berikut. Ini tabelnya sudah jelas, yang dapat nilai 4 sebanyak 1, yang dapat nilai 5 sebanyak 4, 6 ada 6, 7 ada 5, 8 ada 7, 9 ada 5, 10 ada 2. Pertanyaannya, tentukan A nilai rata-rata. Kita jawab di sini. Yang A, kita disuruh menentukan nilai rata-rata atau min. Ya, mudah saja ini kita jumlah semuanya. Ya, ini atau ini bisa kita lihat dari sini. Nilai dengan frekuensi kita kalikan dulu. 4 kali 1 4, 5 kali 4 20, ini 36, ini 35, ini 56, ini 45, ini 20. Kalau sudah ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 216. Kalau sudah ini frekuensi juga kita jumlahkan. 1 tambah 4 tambah 5 ya, ini kita jumlahkan, ini 10, 15, 16, 23, 23 tambah 7, 30. Berarti nilai rata-ratanya adalah 216 dibagi 30 sama dengan 7,2. Kemudian yang B, banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, rata-ratanya itu 72. Nah, di atas rata-rata, yang mendapat nilai di atas rata-rata berarti yang mendapat nilai mulai 8. Nah, mulai dari nilai 8. Yang mendapat nilai 8 ada sebanyak 7 orang. Yang mendapat nilai 9 ada sebanyak 5 orang. Yang mendapat nilai 10 sebanyak 2 orang. Tinggal kita jumlahkan, berarti 7 tambah 5, 12 tambah 2, 14. Berarti 14 orang atau 14 siswa. Ini yang mendapat nilai di atas rata-rata. Sekarang yang C, banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Karena nilai rata-ratanya 7,2, maka dari data ini yang mendapat nilai di bawah rata-rata adalah mulai dari nilai 7.
Nah, kita lihat yang mendapat nilai 7 sebanyak 5 orang, yang mendapat nilai 6 sebanyak 6 orang, yang mendapat nilai 5 4 orang, yang mendapat nilai 4 1 orang. Tinggal kita jumlahkan, berarti ini 10 tambah 6 16 siswa. Nah, jadi ini mudah sekali. Kita lanjut ke soal nomor 5. Tinggi rata-rata 11 orang anggota tim basket 178 cm. Setelah satu orang keluar dari tim, tinggi rata-ratanya menjadi 179 cm. Tinggi orang yang keluar dari tim tersebut adalah titik-titik. Nah, ini adalah ada dua kelompok. Nah, ini kelompok yang pertama, tinggi rata-rata 11 orang anggota tim basket itu 178. Berarti kalau kita hitung jumlah datanya, berarti 11 orang, jumlah tinggi 11 pemain basket, berarti 11 kali 178. Nah, satu orang keluar dari tim, berarti dikurangi karena satu orang keluar. Satu orang keluar dari tim di mana tingginya belum diketahui, kita misalkan dengan X. Nah, kemudian ini jumlahnya tinggi antara 11 orang tadi, kemudian keluar satu orang. Berarti ini tinggi, kemudian dibagi, berarti banyaknya data, mula-mula 11 dikurangi 1, berarti 10. Sama dengan tinggi sekarang. Nah, tinggi rata-ratanya menjadi 179, berarti sama dengan 179. Berarti ini merupakan rata-rata gabungan. Semula ada 11 orang, rata-ratanya 178, berarti jumlah tingginya adalah 11 kali 178. Keluar satu orang, tingginya belum diketahui, berarti dikurangi 1, tingginya belum diketahui, kita misalkan dalam X per, nah banyaknya data, mula-mula 11 kurangi 1 tinggal 10, sama dengan rata-rata tinggi badan sekarang yaitu 179. Yang ditanyakan tinggi orang yang keluar dari tim tersebut adalah titik-titik, berarti sama aja dengan menentukan nilai X. Nah, kita hitung sekarang. 178 kali 11 hasilnya 1958 dikurangi 1, X adalah X per 10 sama dengan 179. Nah, ini sama dengan 1958 dikurangi X sama dengan, ini kita kalikan 10 kali 179 1790. Maka bagaimana menentukan nilai X? Yaitu 1958 dikurangi 1790. Hasilnya sama dengan 168. Satuannya cm. Jadi tinggi orang yang keluar dari tim tersebut adalah 168 cm. Terakhir contoh nomor 6. Ini hampir sama seperti contoh nomor 5, yaitu merupakan materi rata-rata gabungan. Rata-rata berat badan dari 8 pemain basket 70 kg. Nah, berarti dari kalimat ini jumlah berat badan 8 pemain yaitu 8 kali 70. Jika pelatih menambah 2 pemain yang berat badannya 68 kg dan 72 kg. Hitunglah rata-rata berat badan pemain sekarang. Ini mudah ya. Rata-rata berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, ini rata-ratanya merupakan rata-rata gabungan. Mula-mula ada 8 pemain basket. Rata-rata beratnya adalah 70. Berarti jumlah datanya 8 kali 70 kg. Nah, pelatih menambah 2 pemain, tinggal kita jumlahkan. Maka pemain yang pertama
68 kg tambah pemain yang kedua 72 kg. Nah, ini kan berarti jumlah data. Dibagi banyaknya data, mula-mula ada 8 ditambah 2 berarti menjadi 10. Ini mula-mula 8 tambah 2 orang lagi tadi berarti 10 sama dengan, tinggal kita hitung menjadi rata-rata berat badan pemain sekarang. Tinggal kita hitung 8 kali 70 hasilnya 560 ditambah 68 ditambah 72 per 10 sama dengan, ini jumlahnya adalah 700 dibagi 10 sama dengan 70. Jadi rata-rata berat badan pemain sekarang adalah 70 kg. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.